Apakah semua harta yang kita miliki itu rezeki kita? Belum tentu. Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang, banyak orang mengukur rezeki itu dari uang yang dia miliki, mobil yang dia miliki, rumah yang dia tinggali, saldo tabungan yang dia kumpuli. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah semua harta yang kita miliki itu rezeki kita? Padahal di dalam Islam rezeki itu mempunyai makna yang dalam. Seperti kata Safatul Zubat, ar-rizqu ma yanfa' walau muharrama. Rezeki itu apa yang bermanfaat bagimu walaupun dari segi keharaman. Bukan tentang berapa banyak mobil yang kau miliki, berapa banyak pakaian yang kau simpani, berapa banyak harta yang kau koleksi, tapi berapa banyak yang bermanfaat untukmu. Apakah semua yang kau miliki itu bermanfaat bagimu? Apakah engkau membeli mobil 1, 2, 3, tapi yang bermanfaat bagimu berapa? Makanya di sini kita akan melihat dari sisi kehidupan. Yang pertama, berapakah dari hartamu yang kamu gunakan? Gambarannya seperti ini. Ada orang yang datang ke restoran. Dia membeli menu makanan penuh satu meja. Anggaplah dia membeli makanan penuh satu meja. Tetapi yang dia makan itu cuma 1 piring, 2 piring. Setelah 2 piring berhenti dia makan. Pertanyaannya, apakah semua yang dia beli itu, yang dia pesan, yang dia makan sendiri di rumah makan itu rezekinya? Tidak. Rezekinya di waktu itu adalah 2 piring yang dia makan. Selebihnya 1 meja itu yang penuh dengan makanan itu tidak menjadi rezekinya. Itu menjadi, bisa jadi rezeki orang lain. Karena ketika dia tidak menghabiskan semua makanannya, karena ketika dia cuma makan 2 piring, padahal yang dia beli itu 1 meja, rezeki dia itu cuma 2 piring. Selebihnya, apa yang dia lakukan setelahnya? Selebihnya, apa yang dia lakukan dengan makanan itu? Kalau seandainya dia buang, rezekinya terbuang. Kalau seandainya dia beri orang lain, dia mendapatkan pahala membeli orang lain. Itu rezekinya. Rezekinya menjadi amal jariah untuknya, menjadi pahala untuknya. Dan ketika orang lain itu menerima makanan yang dia berikan tadi, itu menjadi rezeki untuk orang itu. Ada cerita Imam Malik dan Imam Syafi'i. Beliau berdua berdebat tentang rezeki. Apakah rezeki itu kita bekerja dulu baru kita mendapatkannya, atau tidak bekerja pun mendapatkannya? Imam Malik itu mengatakan bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Walaupun kita tidak bekerja, walaupun kita tidak kemana-mana, tapi Allah akan mendatangkannya. Lah, kata Imam Syafi'i. Enggak, kata Imam Syafi'i. Memang benar, rezeki itu telah ditentukan oleh Allah, tapi harus ada pergerakan di situ, harus ada pergerakan untuk menjemput rezeki tersebut. Berdebat. Sampai akhir ceritanya, Imam Syafi'i jalan-jalan ke pasar. Imam Syafi'i ingin membuktikan kepada Imam Malik bahwasannya rezeki itu harus dijemput, bukan hanya menunggu. Suatu ketika ada di pasar ada orang yang sedang mempanen kurma. Imam Syafi'i membantu mengangkat memetik kurma gini. Suatu ketika setelah membantu, Imam Syafi'i diberi kurma oleh pemilik kebun kurma tersebut. Ketika menerima kurma tersebut, Imam Syafi'i merasa bahagia. Wah, aku akan membuktikan dengan Imam Malik bahwa rezeki itu harus dijemput. Jadi Imam Syafi'i
Berangkatlah dari pasar, berangkat menuju rumah Imam Malik. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Imam Malik. Marhaban ya Syafi'i. Masuklah Imam Syafi'i, disambut oleh Imam Malik. Wahai Syafi'i, apa gerangan kau datang ke sini? Nah, wahai Imam Malik, ini kan, aku akan membuktikan perkataanku bahwasannya rezeki itu harus dijemput, bukan hanya menunggu. Ini kurma untukmu. Aku mendapatkannya, aku membantu orang panen di kebun ini kan. Dan benar kan apa yang aku bilang? Rezeki itu harus dijemput. Enggak, kata Imam Malik. Aku tidak kemana-mana, tapi engkau yang mendatangkan kurma kepadaku. Di situ Imam Syafi'i tersadarkan. Makanya kalau di hikam itu ada dua kategori orang. Ada yang mutasabib, ada yang mutajarrid. Mutasabib itu adalah orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu itu harus melakukan sebab-sebab. Kalau seandainya mau makan harus mencari makan. Kalau seandainya mau dapat uang harus bekerja. Itu adalah orang yang mutasabib. Tapi ada juga orang yang mutajarrid. Orang-orang yang dia tidak melakukan apa-apa tapi rezekinya datang dengan sendirinya. Itu adalah orang mutajarrid. Nah, kita lihat posisi kita sekarang, di mana Allah letakkan kita sekarang. Apakah kita menjadi orang mutasabib yang selalu yang mendapatkan sesuatu dengan melakukan sebab-sebab, atau orang yang mutajarrid yang tidak melakukan sesuatu, ya Allah yang mendatang, tapi datang dengan sendirinya. Makanya kalau seandainya kita menyadari diri kita ini mutasabib, jangan berhayal ingin menjadi mutajarrid. Berapa banyak yang kau pakai dari rezekimu? Ada orang yang mempunyai satu mobil, ada orang yang mempunyai 2 mobil, 3 mobil, tapi yang dia pakai berapa? Ada orang yang mempunyai 2 motor, 3 motor, tapi yang dia pakai berapa? Ada orang yang mempunyai pakaian penuh di lemari, bahkan pakaian dari A sampai Z ada semuanya, tapi berapa yang dia pakai? Yang dia pakai cuma itu aja. Nah, pertanyaannya, semua yang dia miliki itu, semua yang tersimpan yang tidak dia pakai, apakah itu rezekinya? Belum tentu. Rezekinya itu ketika yang dia pakai sewaktu itu. Ketika dia punya 2 mobil, yang dia pakai cuma 1 mobil, rezekinya itu 1 mobil ketika itu. Selebihnya bisa menjadi waham. Waham itu kalau di Indonesia cuma gambaran aja, bukan hakikat rezeki. Ada orang yang mempunyai kesehatan, apa yang dia gunakan dari kesehatan itu? Apakah dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, atau dia menggunakan, na'udzubillah min dzalik, dia bermaksiat kepada Allah? Jadi berapa banyak yang kita yang kita pakai, berapa banyak yang kita gunakan dari rezeki kita? Ada orang yang mempunyai 2 HP, 3 HP. Selalu ketika ada branding HP muncul, dia selalu beli HP baru. Tapi pertanyaannya, berapa HP yang dia pakai? Berapa HP yang dia gunakan? Selebihnya, apakah itu menjadi rezekinya? Apa yang kita rasakan dari harta kita? Apa yang kita rasakan dari harta kita? Banyak orang mempunyai rumah yang besar, tapi hatinya kosong. Banyak orang mempunyai harta, bahkan mobilnya banyak, motornya banyak, HP-nya banyak, pakaiannya banyak. Pertanyaannya, apa yang dia rasa dari harta tersebut? Apa yang dia rasa dari mobil yang dia miliki? Apa yang dia rasa dari HP yang dia miliki? Apa yang dia rasa dari pakaian dia miliki? Apa yang dia rasa ketika dia menggunakan hartanya? Apakah harta yang banyak itu memberikan rasa ketenangan? Apakah semua harta, mobil, motor, apalagi baju, pakaian, semuanya? Tapi ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, yang tinggalnya cuma di perdesaan, yang setiap sorenya selalu main ke persawahan, makan seadanya, selalu kumpul bersama keluarga, selalu ceria, hidupnya bahagia. Dia tidak memikirkan berapa banyak hartanya, tapi dia memikirkan berapa banyak harta ini yang memberikan ketenangan kepadanya. Makanya, tanyakan kepada diri kita, perasaan apa yang diberikan hartamu kepadamu? Sudahkah kita bersyukur dengan rezeki yang kita miliki? Syukur itu
membuat yang dikit menjadi cukup. Ada orang yang hidup dengan bergelimpangan harta, tapi dia selalu merasa haus dan kekurangan. Dia merasa dia sudah memiliki 1 mobil, 2 mobil, 3 pakaian, sudah memiliki 1 HP. Tapi karena dia tidak bersyukur, dia selalu ingin mencari HP yang baru. Ada orang yang hidupnya, duitnya selalu bergelimpangan harta. Tapi apakah itu hartanya itu membuat dia bersyukur? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Berarti syukur itu memberikan kita ketenangan dari harta yang sedikit dan memberikan keberkahan dari harta yang banyak. Di dalam fikih disebutkan ada 3 kategori orang. Yang pertama, mu'asir, orang yang susah. Apa sih orang yang susah? Orang yang susah itu orang yang pemasukannya lebih sedikit daripada pengeluarannya. Contoh, ada orang punya gaji 100 juta setiap bulannya, tapi pengeluarannya 150 juta. Itu disebutkan di dalam fikih bahwa dia adalah orang yang susah. Walaupun gajinya ratusan juta, tapi pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukannya, itu menandakan dia orang yang susah. Yang kedua, al-mutawassit. Al-mutawassit itu orang yang tidak terlalu kaya, tidak terlalu susah. Itu adalah orang yang pemasukannya sama dengan pengeluarannya. Pemasukannya 10 juta, tapi pengeluarannya sama 10 juta, maka dia disebutkan orang yang mutawasit, orang yang sedang-sedang saja. Yang ketiga, orang yang kaya. Orang yang kaya itu adalah pemasukannya lebih banyak daripada pengeluarannya. Kalau yang pertama tadi adalah mu'asir, pemasukannya lebih sedikit daripada pengeluarannya, itu disebut orang yang susah. Yang terakhir adalah musir, pemasukannya lebih banyak daripada pengeluarannya, itu disebut orang yang kaya. Contoh, walaupun dia punya gaji 1 bulan itu cuma 500 ribu, tapi pengeluarannya 400 ribu, maka di dalam ilmu fikih itu disebut orang yang bahagia, itu disebut orang yang kaya. Kalau seandainya kita memahami ini, berarti semua dari kita itu mempunyai kesempatan untuk menjadi kaya. Maka dari itu, teman-teman, mulai hari ini, mulai malam ini, dimanapun kita berada, lihat di sekeliling kita, lihat harta yang kita miliki, lihat anak-anak yang Allah beri, lihat istri kita, walaupun saya belum punya istri. Lihat di sekeliling kita. Tanyakan kepada diri kita, apakah semua harta ini bermanfaat bagiku? Sudahkah rezeki kita memberikan rasa ketenangan? Seberapa banyak rezeki yang sudah kita syukuri? Karena dari itu, selalulah bersyukur dengan rezeki yang kita miliki. Dan jangan sombong dengan rezeki yang kita miliki, karena kadang-kadang rezeki yang kita miliki, harta yang kita miliki itu belum tentu menjadi rezeki kita. Bisa jadi menjadi rezeki orang lain. Bahkan uang yang dia miliki di rekeningnya itu ratusan juta, tapi dia belum sempat menggunakannya karena sudah ajal telah menjemputnya. Ada orang yang mempunyai banyak harta, mobil, rezeki, uang, tapi ketika sudah terkumpul semuanya, badannya jatuh sakit, dirinya jatuh sakit. Semua hartanya tidak bisa dia nikmati, tapi hanya untuk obat yang harus dia beli. Maka dari itu, selagi kita masih ada rezeki yang bisa kita gunakan. Kalau seandainya kita menggunakan dengan kebaikan, maka itu menjadi pahala untuk kita. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, bagaimana cara menabung dengan baik?" Kata gurunya, menabung yang paling baik adalah dengan engkau mensedekahkan rezekimu. Karena kalau seandainya engkau menabung hartamu di dunia, itu akan habis di dunia. Tapi kalau kamu mensedekahkannya atau memberikan kepada orang lain, itu menjadi tabungan akhirat. Maka dari itu, teman-teman, jangan takut berbagi.
Jangan takut memberi, jangan takut akan kekurangan harta ketika kita memberikan kepada orang lain. Tidak ada orang miskin karena memberi. Ayo rubah pemikiran kita, ayo rubah mindset kita bahwa jangan takut dengan akannya rezeki. Seberapa banyak pun rezekimu, tapi kalau kamu tidak bisa menikmatinya, itu bukan rezekimu.